Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Ahmad Sadat MAG dan teman-teman semua yang saya banggakan. Marilah kita bersama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkah, rahmat, dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul di tempat yang insya Allah mulia ini. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaatnya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Dalam kesempatan kali ini, izinkanlah saya sedikit mengulas tentang masalah pernikahan. Tentunya kita tahu bahwa pernikahan adalah salah satu momen istimewa dalam setiap kehidupan manusia. Di dalamnya berkaitan dengan perubahan hidup manusia untuk bisa menjadi manusia yang lebih dewasa dalam penyempurnaan ibadah dan dalam penyempurnaan imannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai para pemuda, siapa saja di antara kamu yang sudah mampu atau lahir dan batin untuk berkeluarga, maka menikahlah. Sesungguhnya hal itu lebih memelihara pandangan mata dan lebih memelihara kehormatan dan untuk menjauhi zina. Barang siapa yang belum mampu untuk berkeluarga, dianjurkan baginya untuk berpuasa, karena hal itu akan menjadi pelindung dari segala perbuatan memperturutkan syahwat." Dari hadis riwayat muttafaq alaih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyeru kepada umatnya yang telah mampu secara fisik dan mental untuk segera melangsungkan pernikahan, dan di mana menikah adalah bentuk ibadah yang begitu istimewa sehingga disebut-sebut sebagai salah satu penyempurnaan agama. Menikah bukan hanya pertautan cinta dan janji dua manusia, melainkan sebuah ikrar atau janji mahabbah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar hal-hal yang sebelumnya dinilai kotor atau dinilai zina menjadi suci, menjadi halal. Hal-hal maksiat menjadi ibadah, dan hal-hal yang dinilai dosa menjadi amal yang soleh-solehah, di mana akad nikah pun tidak hanya melibatkan perjanjian antara dua insan, melainkan perjanjian antara makhluk dan khalik. Begitu sakralnya akad nikah ini, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutnya mitsaqon ghaliza, atau perjanjian Allah yang berat. Ini menyiratkan sebuah pemindahan tanggung jawab dari orang tua kepada suami maupun istrinya. Konsekuensi dari peralihan tanggung jawab ini memberikan konsekuensi yang diantaranya adalah: yang pertama, pertanggungjawaban manusia untuk memberikan nafkah secukupnya, baik lahir maupun batin. Kedua adalah tanggung jawab suami untuk menyediakan tempat tinggal yang layak bagi istri dan anak-anaknya kelak. Yang ketiga, mendidik
akhlak dan agama, baik dan benar terhadap istri dan anak-anaknya kelak. Dan yang terakhir, yang keempat, mengayomi, melindungi kehormatan dan keselamatan anak dan istri. Karena pernikahan itu merupakan ibadah, maka Islam mengatur pelaksanaan atau cara pernikahan dan walimah atau yang kita kenal sebagai resepsi pernikahan dengan cara-cara yang tidak boleh menyimpang dari nilai-nilai Islam. Dalam Islam, walimah dianjurkan untuk diselenggarakan, betapapun dalam bentuk yang amat sederhana. Hal ini merupakan formalisasi dari pernikahan agar khalayak mengetahui secara resmi pernikahan tersebut. Dengan demikian, secara sosial akan menghilangkan hal-hal yang akan mengarah kepada fitnah. Hadis Rasulullah SAW dari Anas radhiyallahu anhu pernah berkata, "Aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW mengadakan walimah untuk istrinya seperti beliau mengadakan walimah untuk Zainab." Beliau menyembelih seekor kambing. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan adapun acara walimah yang islami harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, bertujuan untuk melaksanakan ibadah. Tidak dibenarkan menyelenggarakan walimah didasari kepentingan-kepentingan selain mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus dijauhkan dari bentuk upacara yang mengandung syirik, seperti ada sesajian atau sejenisnya yang terpengaruh budaya atau adat. Juga harus menghindari kecenderungan bersikap riya atau yakni memamerkan kemewahan, kekayaan, kecantikan, dan lain sebagainya. Yang nomor 2, menghindari kemaksiatan. Dalam Islam tidak dibenarkan sang pengantin dipertontonkan di depan umum. Adapun kehadiran para tamu dimaksudkan agar turut memberikan ucapan selamat atau ucapan doa dan ikut memeriahkan. Harus dihindari suasana campur baur antara undangan pria dan undangan wanita, karena ini tidak dibenarkan syariatnya. Syariat melarang hubungan sosial dalam bentuk pandang, kontak, persentuhan antara lain jenis kecuali muhrimnya. Dasar ini diterambil dari firman Allah dan hadis Rasulnya. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaknya mereka menahan pandangannya serta memelihara kemaluannya. Yang demikian ini adalah lebih suci bagi mereka sendiri. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Yang nomor 3, menghindari perbuatan mubazir, yang dimana dalam acara walimah itu tidak dibenarkan adanya kemubaziran atau pemborosan dalam biaya. Jadi secara berlebihan dalam hidangan sehingga banyak makanan yang terbuang atau yang tersisa. Firman Allah berkata, sesungguhnya kemubaziran itu adalah saudaranya setan. Dan yang terakhir, yang nomor 4 adalah harus mengundang kaum fakir miskin atau fakir atau orang-orang yang membutuhkan lah. Rasulullah SAW pernah bersabda, makanan yang paling buruk adalah makanan dalam walimah, di mana orang-orang kaya diundang makan, sedangkan orang-orang miskin atau orang-orang yang membutuhkan itu justru tidak diundang. Dari hadis riwayat Bukhari Baihaqi. Dan apabila sebuah pernikahan dan walimah itu diselenggarakan dengan tata cara yang sudah saya sampaikan tadi,
insya Allah keberkahan ibadah dalam acara itu insya Allah diperolehnya dengan mudah, dengan lancar. Sebaliknya, jika kita tidak menyelenggarakan walimah atau sebuah pernikahan dengan tata cara demikian, itu justru akan merusak aturan-aturan yang sudah ditentukan, aturan yang ada di dalam pidato saya barusan ini. Saya kira itu sedikit pidato atau sedikit pengertian tentang nikah. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf, apabila saya ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.